Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Heru Darmawan di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk kali ini kita hanya akan membahas sedikit permasalahan saja. Apa suka duka memiliki Opel Blazer ya. Kita bersama Bung Haris Alvan ya, dikutip dari Google ya. Untuk generasi sekarang ini mungkin kenalnya hanya dengan Mitsubishi Pajero Sport atau dengan Toyota Fortuner atau dengan Ford Everest ya, sebagai mobil SUV gagah yang umum dimiliki. Namun bagi generasi tahun 90-an, kalau bukan Nissan Terrano ya hanya Opel Blazer saja ya saat itu. Namun ya karena adanya ya cuman seperti itu kalau dulu ya. Untuk SUV ya hanya itu saja, untuk yang lain sepertinya belum ada. Untuk mobil seberat itu ya, mobil Blazer itu ya memang berat ya, seberat kira-kira 2,2 ton ya, yang awalnya itu dirancang di Amerika dengan mesin versi 6 4300 cc. Namun karena peraturan pajak di Indonesia itu jadinya khusus dibuatkan Blazer dengan ukuran kapasitas mesin yang kecil, yaitu hanya dengan 2200 cc saja. Dengan berapa silinder itu ya? Dengan 4 silinder ya. Nah, terus hasilnya gimana itu? Hasilnya itu sebenarnya tenaganya itu sangat loyo katanya ya. Tenaganya rano yang ngelepeh. Ngelepeh ya apa? Kalau orang yang biasa bawa sedan ya itu disebut ngelepeh saja. Nah untungnya apa? Untungnya itu BBM-nya rada irit ya. Irit ya sekitaran 1:6 po 1:8 gitu ya nek untuk rute kombinasi. Nek untuk jalan tol kabeh ale numpak ora ana dalan ramene ya 1:10 itu untuk Blazer saya itu. Namun nganggo dalan rame, dalan macet ya 1:6, 1:5 ya lumrah, mesinnya mudeng terus, AC-nya adem ya toh. Nah, untuk underdealnya pun sekarang ini sudah banyak ya, banyak yang original ya, cukup pakai HP ya, carry pesen langsung teko dhewe ya. Yang original ya, yang abal-abal juga bisa pesen hari ini, sesok barangnya teko ya kan. Juga ada barang yang disebut copotan atau kampakan ya, itu yang didukung oleh sebuah komunitas yang solid dan aktif ya. Kemudian untuk posisi mengemudinya, untuk Opel Blazer itu memang lumayan tinggi ya. Nah, pas dengan ukuran bodi yang besar ya kan, sangat pas. Lalu rasanya iso koyo raja lah. Koyo raja sehari ya, mau mantenan dong. Rasanya gagah kayak raja jalanan, bukan raja hutan maksudnya. Itu merupakan posisi ya, kalau saya ya ora favorit saya itu sebenarnya adalah ya mobil Eropa tapi sing wujudnya sedan ya, kayak Mercedes-Benz ya kan, sedan itu baru favorit, tumpahannya ya angker ya kan. Nah, interiornya untuk varian DOHC ini memang terasa mewah ya, itu memang maklum ya, untuk mobil DOHC itu untuk Blazer pada saat itu ya sing duwe meng wong sugih-sugih zaman biyen. Nek cara awak dhewe kaya aku ngene, nek ora adol galengan ya ora duwe. Mongko galengane sing didol ra ono. Galengane ndek mbane ya ora oleh didol ya.
anggo mangan bendino. Seperti itu ya. Kulit dan panel kayunya itu memang rapi dan bagus ya. Interior mobil Amerika itu terkenal ya bagus. Nah, sementara untuk varian SOHC-nya itu yang Montera itu biasa saja kalau dibanding dengan SDOHC-nya. Nah, terus sayangnya itu nek mobil Blazer itu hanya ada 2 wheel drive saja. Jadi belum ada atau tidak ada yang 4 wheel drive. Jadi aja ngarep-arep iso off-road berat seperti kalau kita naik Land Cruiser apa Cherokee apa naik Jeep Jimny ya, seperti itu. Bodi mobil ini memang sangat terkenal kokoh ya. Untuk Opel Blazer itu kokoh, kemudian kuat ya, keras, berat ya. Apalagi ditambah dengan styling dari General Motor ya. Zaman tahun 90-an itu ya versi faceliftnya pakai lampu dengan kotak tingkat ya. Itu membuatnya terlihat mirip mobil SUV di miliknya FBI ya, Chevrolet Suburban atau Tahoe, yang terlihat keren ya kan. Tidak jarang kalau Blazer atau orang sebut kebu Blazer ya, bisa dengan mudahnya merobohkan atau menjebol tembok tetangga itu sampai rata dengan tanah itu hanya dengan sedikit lecet saja. Itu si bagian samping kanan dan kiri bahkan depan itu yang dekok sedikit saja itu. Nah, seperti itu keadaannya. Lecet kanan kiri itu sedikit saja. Cuman ya namanya mobil tua, hasil tesnya ya seperti itu aja. Tidak ada yang istimewa, paling-paling lecet dikit kanan dan kiri. Kemudian untuk varian Blazer ini ada banyak ya. Pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1996 itu namanya itu adalah Opel Blazer. Dan bisa dilihat pada tampilan eksteriornya, terutama pada lampu depan yang memakai lampu kotak ya, atau orang bilang kalau dulu yang tahun 96 itu memang model yang paling dicari karena mestinya keluaran pertama itu sangat kokoh dengan memakai lampu kotak atau orang bilang mata belok. Tipe yang tersedia saat itu untuk mata belok itu mobil Blazer DOHC ya, DOHC. Lalu tak lama berselang pada tahun 97, hanya 1 tahun ya, muncul Blazer LT ya, orang bilang luxury touring ya. Luxury touring itu merupakan singkatan yang umum ya, orang sudah mengerti ya. Nah, dengan berbagai opsi yang lebih mewah dibandingkan dengan pada produk-produk yang sebelumnya di tahun 96 ya. Selain versi luxury touring, ada juga Blazer SLI yang memakai lampu depan kotak ya, seperti model American Style. Wah, banyak cewek American Style itu pagi kenal, sore kencan, malam serah kenal meneh. Nah, American Style wong cewek Amerika saja ngono kuwi jare ngomongin. Tapi kalau gaya model Blazer American Style ya, biasa dikenal dengan sebutan lampu celong itu. Nah, selain penggunaan lampu depan celong, Blazer yang SLI ini memakai mesin SOHC ya. Itu 8 valve yang perawatannya itu mestinya lebih mudah karena hanya 8 valve saja, bukan yang 16 valve.
Jadi boleh dibilang Blazer SLI ini merupakan Opel Blazer varian paling sederhana ya, paling sederhana dan paling murah. Nah, model yang SLI ini bertahan sampai dengan tahun 98 saja. Itu tahun 98 itu berganti. Pada tahun 99 itu muncul facelift Opel Blazer yang ciri khususnya bisa dikenali dengan penggunaan lampu depan model tumpuk, nah, seperti Chevrolet Tahoe yang lebih besar dan sering muncul di film laga asal Amerika, ya kan? Karena digunakan sebagai mobil dinas FBI atau agen khusus lainnya. Kemudian varian yang tersedia masih sama dengan Opel Blazer sebelum facelift, itu khusus untuk Blazer SLI, namanya diganti dengan Blazer Montera ya. Dengan spesifikasi yang mirip dengan Blazer SLI yang bermesin SOHC. Untuk melengkapi kebutuhan konsumennya, Blazer Montera ini terbagi menjadi berbagai macam tipe seperti Montera LN, kemudian ada lagi disebut Montera LS, ada lagi disebut dengan Montera Sport, ada lagi Montera LV ya. Nah, yang membedakan antar tipe Montera itu adalah hanya pada kelengkapan fitur. Modelnya ini bertahan sampai dengan tahun 2022 ya. Jadi apa sing bedake ya fitur-fiturnya saja. Ya itu yang bikin beda. Kemudian pada tahun 2022 General Motor Jakarta itu mengubah strategi bisnis mobilnya di Indonesia dengan mengganti merek Blazer ya, dari Opel menjadi Chevrolet. Kalau dulu orang terkenal dengan Opel Blazer ya kan, di tahun 2002 maka diganti menjadi Chevrolet Blazer. Nah, kemudian tak berselang lama kemudian General Motor melalui Chevrolet kembali mengeluarkan versi facelift Chevrolet Blazer dengan headlamp trapesium diamond cut yang memang populer pada waktu itu ya kan. Nah, Blazer facelift ketiga ini dinamakan Blazer Samba. Kalau orang mengenalnya dengan Sambaladu, kayak orang Padang aja, sambaladu. Blazernya orang Padang dong ya. Karena konon pengembangan dan spare partnya itu dibuat di Brazil ya, hingga itu dikenal dengan samba ya. Seperti tarian samba ya, bukan dari Padang. Tipe yang ditawarkan ini masih sama dengan Opel Blazer dan Blazer Montera. Pada tahun 2024 tuh Chevrolet menambahkan versi XR pada model Blazer Montera yang lebih mewah ya dibandingkan Blazer Montera lainnya. Jadi jangan bingung lagi soal Chevrolet atau Opel Blazer itu podo wae, ming jenenge wae sing diganti ya. Nah, untuk catatan saja ya, mobil berat kokoh gagah, mesin lemah lainnya, bensin agak boros ya, interior mewah buat yang di OHC, ada Chevrolet, ada Opel ya. Itu seperti itu, buat catatan aja. Mobilnya abot tapi kokoh dan gagah. Mesinnya lemah ya, kurang rusuh ya kan, kegedean bodi ya kan, larinya ora banter, bensinnya ya boros. Nah, tapi interiornya mewah gitu ya, bisa disebut
Chevrolet bisa disebut Opel. Seperti itu ya. Sekiranya sekian dulu. Jumpa nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ada salam manis dari saya. Salam SBSLA. Salam sehat, waras, selamat, lancar, dan aman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.